Ya, baik, shalom, shalom semuanya, wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saat ini kita dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja tentunya, oleh karena anugerah Tuhan kita masih dipertemukan saat ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya menyambut kita semua yang setelah hadir melalui channel YouTube kami ataupun juga Zoom. Shalom, shalom semuanya, dan juga saat ini telah terhubung bersama dengan kami hamba Tuhan kita yang luar biasa, Bu Pendeta Dewi Avandi. Shalom. Sebentar beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema puasa doa. Saya percaya firman ini akan sangat menguatkan dan memberkati iman kita semua lebih dan lebih lagi ya. Puji Tuhan, saya mengajak kita juga semua selama firman Tuhan diberitakan, jika ada kebutuhan-kebutuhan yang mau didoakan, silakan langsung saja menuliskannya dalam kolom daripada live chat kami dalam channel YouTube maupun dalam Zoom chat kami ya. Jangan sungkan dan ragu, karena setelah firman Tuhan diberitakan, kami akan sama-sama berdoa buat setiap permohonan-permohonan doa yang akan masuk. Namun tidak kalah pentingnya saat ini saya mengajak kita semua terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kita angkat pujian dari awal. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan.
kepadamu, Tuhan pulihkan kehancuran bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan kembali negeri kami. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Katakan segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami berkumpul Tuhan, saat orang-orang percaya berkumpul Tuhan, berseru, memanggil nama-Mu, Engkau ada, Engkau hadir Bapa. Dan kami percaya saat kami meninggikan Engkau, kesembuhan, kemenangan, dan kelepasan terjadi saat ini juga di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, urapi kami semua, berikan kami Tuhan hikmat dan pengertian, hingga kami bisa mencerna setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, Engkau taruhkan isi hati-Mu Tuhan dalam mulut bibir hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar adalah berasal daripada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua tidak sabar untuk menantikan firman Tuhan untuk disampaikan. Oleh sebab itu dengan hormat waktu dan tempat, saya persilakan kepada hamba Tuhan kita. Silakan Ibu Pendeta Dewi. Iya. Shalom, shalom saudara sekalian semua. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke. Kalau kurang jelas, tolong dikasih di chat aja. Oke, shalom saudara sekalian yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan ya, saya percaya yaitu saya juga ambil judul ini kuasa daripada puasa. Itu saya pikir kayak gini, karena kita udah bicara mengenai apa itu kuasa doa, apa itu kuasa pujian, apa itu kuasa perkataan daripada firman Tuhan. Dan saya pikir kita akan lanjutkan lagi kan minggu kemarin yaitu dengan Pastor Christina Asyu ya. Saya pikir minggu ini saya akan bicara mengenai yaitu kuasa daripada puasa. Dan
yaitu apa yang terjadi, yaitu bahwa Indonesia itu kita baru saja mengalami musibah ya dengan adanya gempa bumi di Cianjur, dan dikatakan juga akan ada musibah yang lain dengan akan adanya tsunami dan beberapa titik lagi. Saya pikir Tuhan itu luar biasa, yaitu sangat berketepatan dengan yaitu topik yang saya akan bicarakan pada malam hari ini, yaitu mengenai yaitu apa sih itu, yaitu kuasa daripada puasa. Karena seringkali yaitu orang Kristen suka mengatakan, kita nggak usah pusing-pusing dengan puasa. Terus gitu saya sayang sekali kalau orang berbicara demikian, karena mereka tidak tahu yaitu begitu besar arti atau kuasa daripada apa itu puasa, ya. Dan saya akan buka semua melalui firman Tuhan, yaitu karena kita akan lihat dan kita pelajari melalui firman-firman ini, karena firman itu akan menjelaskan sendiri apa itu puasa ya dan kuasanya. Oke, dan pertanyaan kita yaitu orang Kristen, kenapa kita harus puasa? Ya benar nggak? Karena kita pengen tahu ini apa sih puasa dan yaitu apa sih kuasa di dalam puasa tersebut. Saya akan langsung to the point aja. Yaitu di sini yaitu kita berpuasa yaitu nomor 1 atau bagian A adalah kita berpuasa yaitu untuk menunjukkan pertobatan dari dosa-dosa kita. Ialah karena puasa itu adalah salah satu, itu sebuah bentuk doa syafaat juga untuk orang lain, yaitu atau kita berdoa syafaat atau bersyafaat yaitu untuk orang tersebut yaitu bertobat dari dosa-dosanya. Dan saya akan lihat yaitu salah satu ayatnya di dalam kitab Yunus, yaitu Yunus 3 ayat 5 sampai 10. Jadi sebelum kita baca ayatnya ini kita harus tahu yaitu latar belakang daripada kota Niniwe ini. Waktu Allah yaitu melihat kepada apa yang terjadi di kota Niniwe ini. Dikatakan yaitu dia katakan kepada Yunus yaitu kamu pergilah ke Niniwe. Dia bilang karena kota itu besar. Jadi perkataan yaitu kota ini bukan kota kecil, tapi kota perdagangan. Dia berada di tepi laut, dari sebab itu kotanya yaitu banyak kan kota-kota perdagangan di tepi laut itu akan sangat maju sekali dan sangat besar sekali. Dan dia mengatakan yaitu bahwa kota itu tapi sayang ya, karena apa? Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Itu Tuhan katakan. Karena apa? Yaitu seringkali kalau kota perdagangan begitu banyak yaitu percampuran daripada begitu banyak orang-orang di tempat itu, maka juga banyak sekali agama-agama yang bercampuran terjadi dalam kota tersebut dan mereka menyembah berhala dan lain-lain. Maka itu Tuhan mengatakan yaitu kejahatannya telah sampai kepadaku. Lalu kita lihat ya apa yang dia katakan di Yohanes 3 ayat 5 sampai 10 ini. Oke, dikatakan apa yang terjadi yaitu karena kalau mereka tidak bertobat bahwa Tuhan sendiri akan menghukum seluruh kota tersebut ya. Dikatakan Niniwe itu adalah kota yang sangat besar sekali dan bahkan yaitu dia punya temboknya saudara bisa bayangkan tebelnya tembok itu, bisa dikatakan kereta berkuda itu bisa melewati tembok tersebut. Jadi saudara bisa bayangkan betapa kuatnya kota tersebut, betapa hebat dan dahsyatnya pada saat itu ya. Lalu dikatakan di sini ayat 5 orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Jadi waktu mereka mendengar apa yang Yunus katakan bahwa hukuman Allah itu akan turun di atas mereka, lalu mereka yaitu percaya kepada Allah, mereka percaya puji Tuhan kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik yaitu mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung, yaitu kain kabung itu pertanda bahwa mereka yaitu merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, mereka sadar akan dosa-dosa mereka, jadi mereka benar-benar yaitu jadi sekali lagi yaitu puasa adalah sebuah sikap untuk menunjukkan kepada Tuhan pertobatan mereka dari segala dosa-dosa mereka, dari segala yaitu penyembahan berhala mereka. Mereka mau balik lagi kepada Allah yang hidup. Ya, ayat ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, saudara bisa bayangkan, ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Jadi kenapa pada saat itu adalah kebiasaan kalau mereka berkabung, yaitu karena sedihnya yang luar biasa, yaitu atau sebuah
sesuatu yang menimpa mereka seperti musibah, mereka akan duduk di atas abu, yaitu untuk memperlihatkan kepada Allah maupun orang sekelilingnya bahwa mereka berkabung, mereka bersedih sekali ya. Di ayat 7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Nineve demikian. Manusia dan ternak, saudara bisa bayangkan ini ya, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, dan tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Saudara bisa bayangkan. Jadi mereka mengambil puasa ini begitu serius sekali, ya, karena mereka benar-benar bertobat, sungguh-sungguh mereka merendahkan hati mereka. Mereka bilang nggak kecuali semua satu negara tersebut mereka puasa di hadapan Tuhan. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi perkataan puasa waktu kita bertobat yaitu bukan berarti di belakang yaitu oke, saya bertobat sekarang aja enggak, yaitu mereka benar-benar yaitu berbalik. Ini dari sebab itu saya garis tebelin ya. Haruslah masing-masing berbalik. Ini rajanya loh mengatakan kepada seluruh negara tersebut ya. Kamu harus berbalik dari tingkah lakumu yang jahat dan kekerasan yang dilakukan. Jadi mereka benar-benar sikap hati mereka, perbuatan mereka berbalik dari semua kejahatan tersebut. Nah, ayat 9, jadi karena mereka itu ya, dia bilang siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal dan serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Saudara bisa lihat ya, sehingga kita tidak binasa. Ya kalau kita lihat lebih jauh lagi, seperti gempa bumi dan segala sesuatu itu ya membinasakan orang dan juga banyak sekali yang kesian musibah itu menghantam begitu banyak orang yang luka-luka, begitu banyak orang yang kehilangan rumahnya, begitu banyak dan lain-lainnya itu banyak terjadi dan dikatakan tsunami juga akan menghantam yaitu Indonesia ya, ada beberapa titik dan saya percaya itu adalah seruan yaitu untuk kita berbalik daripada jalan kita yang jahat, menghadap kepada Allah, yaitu dengan kerendahan hati kita bisa puasa kepada Dia, yaitu kita bisa berpuasa yaitu untuk negara dan bangsa kita. Kita nggak usah tunggu sampai gereja itu menyuruh kita, ayo sekarang waktunya puasa, nggak usah saudara. Itu karena kita adalah bangsa dan kita sehati, kita bisa merasakan seperasaan dengan mereka yang telah mengalami yaitu gempa bumi dan akan mengalami gempa bumi yang lainnya atau tsunami yang lainnya. Dari sebab itu adalah baik ya untuk kita yang tahu yaitu untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, benar-benar puasa sehingga Tuhan yaitu mengelakkan semua itu dari kita. Dan dikatakan ayat 10 ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Ini luar biasa ya. Maka menyesallah Allah ya karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, itu luar biasa saudara. Mari saya menghimbau ya saudara sekalian semua, setiap pemirsa di YouTube ini maupun dimanapun saudara berada, mari saudara yaitu untuk kita dengan rendah hati mencari sungguh-sungguh yaitu Allah kita dan juga yaitu berbalik daripada jalan-jalan kita atau kelakuan kita yang jahat. Dan saya akan kasih lagi ayat yang berikutnya yaitu di mana Nehemia ini ya. Pada saat itu apa yang terjadi dengan Nehemia ialah mereka adalah orang tawanan saudara, yaitu itu apa yang terjadi ya. Dan apa yang terjadi yaitu saudara bisa bayangkan kalau mereka itu menjadi orang tawanan, apa yang terjadi itu sangat menyedihkan sekali, yaitu bahwa tembok mereka, yaitu di mana seharusnya bangsa Israel itu berada, yaitu apa yang terjadi, tembok-tembok daripada Yerusalem itu runtuh, saudara. Dan pintu-pintu gerbangnya itu terbakar. Saudara bisa bayangkan, yaitu kenapa yang terjadi, yaitu kalau umpamanya tembok sekeliling daripada negara tersebut zaman dahulu ya, kalau sudah ada nggak pertahanan dan pintu gerbang itu, artinya siapa aja bisa masuk dan siapa aja bisa menerobos ke situ dan mengambil alih dan menjarah tempat itu kembali. Ya, dari sebab itu apa yang terjadi ialah maka apa yang terjadi dengan Nehemia yaitu waktu dia lihat keadaannya, saya percaya sangat sedih sekali. Ya, kita lihat ayatnya Nehemia 1 ayat 4 sampai 7. Ya, kita lihat apa yang terjadi di sini. Nehemia mengatakan demikian, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari.
Sekali lagi kita lihat di sini. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Amin. Karena dia pencipta langit dan bumi ini, dia pencipta kita. Dia pencipta yaitu setiap pulau-pulau. Dia pencipta dari setiap apapun yang saudara pikirkan. Dari sebab itu adalah baik untuk kita mencari yaitu pencipta kita, yaitu Allah yang hidup. Benar saudara. Ya, karena hanya dia yang dapat yaitu kita, melunakkan hati dia dan atau apa yaitu dengan harapan dia kita banyak yang bertobat dan dapat menghindari musibah tersebut. Ayat kelima, kataku ya Tuhan Allah semesta langit. Lihat caranya daripada Nehemia berdoa, yaitu saudara di rumah saudara bisa baca keseluruhan Nehemia 1 ini dan sungguh luar biasa. Di situ dia akan dengan caranya seperti dia kita bisa mengikuti cara dia bagaimana waktu kita puasa kita berdoa kepada Tuhan. Dikatakan ya Tuhan Allah semesta langit. Nomor 1 dia mengagungkan Allah, dia menaruh posisinya Allah itu adalah sebagai Allah yang maha besar dan dahsyat yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ya, jadi waktu kita bertobat yaitu kita merendahkan hati, lepaskan segala dosa dan kejahatan, tapi jangan lupa, yaitu kita juga harus mengikuti perintah-perintahnya. Dikatakan ayat ke-6, berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjat ke hadiratmu, siang dan malam bagi orang Israel. Hambamu itu dengan mengaku, sekali lagi saudara lihat di sini, mengaku segala dosa kami orang Israel, yang telah lakukan terhadapmu juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ya, luar biasa ya saudara. Jadi mari saudara sekali lagi yaitu saya akan berkali-kali dan terus-menerus mengatakan ayo kita mari yaitu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mari sama-sama yaitu kita puasa, kita doa untuk bangsa dan negara kita semuanya yaitu Indonesia karena kita adalah orang Indonesia, kita mengasihi bangsa dan negara ini. Dan waktu kita melakukan itu juga, artinya kita juga dalam waktu yang bersamaan, yaitu melakukan juga untuk diri kita dan juga untuk seluruh keluarga kita. Amin. Dan kita lihat di situ ya. Dan dikatakan ayat 7 di sini, saudara lihat lagi, di mana yaitu Nehemia mengaku. Dia bilang, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu ya. Jadi kita lihat di sini yaitu di mana Nehemia dengan benar-benar yaitu dengan kerendahan hati dia menghadap kepada Tuhan yaitu untuk mengampuni seluruh daripada dosa daripada seluruh bangsa dan negaranya maupun juga di sini termasuk keluarga dia. Dan itu sebetulnya apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Amin. Karena itu penting sekali, saudara. Amin. Dan kalau kita lihat di sini, yaitu kita juga puasa, yaitu untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan kita. Dan juga yaitu kita puasa untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya. Jadi satu ialah untuk kita bertobat, kita juga yaitu puasa untuk kita dapat merendahkan hati kita dan juga kita minta pertolongan daripada Tuhan. Ayatnya ialah di Esra 2 yaitu ayat 1 kita lihat sama-sama nggak ada tulis ya. Jadi apa yang terjadi yaitu di Esra 8 ya ayat 21 sampai 23. Oke. Jadi kita lihat di sini yaitu sebelum saya bacakan ini ada latar belakangnya sedikit yaitu kalau saudara bisa lihat di Esra 2 ayat 1 nggak apa-apa saya akan bacakan sedikit yaitu mengenai sebetulnya apa yang terjadi yaitu bangsa Israel dibuang kepada pembuangan. Saudara bisa bayangin mereka di tanah pembuangan saudara yaitu di tanah diangkut ke Babel saudara bukan di apa namanya bukan di Israel tapi di Babylon saudara. Dan apa yang terjadi yaitu ada beberapa yaitu mereka kembali dan mereka melihat apa yang terjadi dengan Yerusalem ya. Dan saudara lihat kita baca di Esra 8 21 23. Kemudian di sana yaitu waktu Nabi Esra ini ke sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan sekali lagi yaitu apa yang Esra lakukan dia seorang nabi dia kata ayo kita puasa. Puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Saudara lihat di situ, yaitu dia minta pertolongan ya, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami.
Di dalam kesesakannya apa yang kita lakukan, yaitu daripada kita bicarakan mengenai, oh bakal gini, bakal gitu, mari saudara, yaitu kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, amin. Dan ayat 22, karena aku malu meminta, dia nggak minta kepada orang, dia minta pertolongan pada orang, saudara lihat. Karena aku malu minta tentara dan orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Ya kan? Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi kami semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Dan saudara lihat 23, jadi berpuasalah kami. Sekali lagi, yaitu Ezra dan seluruh bangsa Israel itu mereka puasa, saudara. Memohon hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Dalam keadaan sulit, saudara, dalam keadaan musibah atau apapun juga dimanapun saudara berada, yaitu sama seperti Ezra, kita mempunyai dua pilihan. Sama seperti yang nabi-nabi sebelumnya. Ya, kita mempunyai dua pilihan, yaitu apakah kita minta kepada orang, bantuan, atau nomor satu, saudara. Yaitu nggak ada salahnya minta sama orang. Tapi nomor satu, yaitu kita harus lari kepada Tuhan, saudara. Benar nggak? Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah adalah pencipta kita. Apalagi dalam masa-masa seperti gempa bumi, itu orang mengatakan musibah. Maksudnya, siapa manusia bisa menahan itu? Nggak ada satu manusia pun bisa menahan musibah itu untuk berhenti. Berapapun pintarnya kita, berapapun canggihnya teknologi manusia, tidak ada satu orang pun dalam dunia ini bisa mencegahnya. Hanya Tuhan yang bisa mencegah atau menghentikan musibah tersebut dari kita manusia. Ya, dari sebab itu ini adalah luar biasa, saudara. Dan jika saudara yaitu di rumah, ini banyak sekali ayat-ayat saya berikan, yaitu kalau saudara di rumah baca seluruh kitab daripada Ezra 2, Ezra 8, dan juga di seperti 2 Tawarikh juga, itu luar biasa, saudara. Gimana yaitu Tuhan sendiri melepaskan yaitu bangsa Israel itu daripada musibah. Dan saya percaya demikian, saudara, ialah kalau kita mengatakan Allah itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya sama, saya percaya kekuatannya, kedahsyatan Allah kita itu sama. Dia pasti tidak berubah. Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Dalam satu sisi yaitu dia maha adil, dia menghakimi yaitu atau menghukum yaitu kejahatan daripada manusia. Tetapi dalam satu sisi yaitu dia maha pengasih. Dari sebab itu, yaitu dia memberi kesempatan kepada kita, yaitu untuk berbalik daripada jalan kita yang jahat, yaitu untuk mencari berjalan di dalam kebenarannya dia. Amin. Dan yang berikutnya, yaitu kita akan lihat di sini, yaitu bagaimana juga, yaitu bagaimana juga puasa itu, yaitu sebetulnya memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi godaan dan cobaan. Kenapa saya mengatakan demikian? Yaitu kalau kita lihat di Lukas 4 ayat 1-13, saudara, yaitu di rumah saudara bisa baca keseluruhannya, Lukas 4 ayat 1-13. Saya harap saya nggak terlalu cepat, ya. Oke. Dikatakan di sini, ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Ya, jadi saudara lihat, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi saudara bisa bayangkan di sini ialah sebetulnya Roh Allah sendiri yang menuntun Yesus Kristus, yaitu untuk puasa selama 40 hari. Saya suka pikir gini, Yesus saja perlu puasa ya 40 hari, apalagi kita, saudara. Ya, maksudnya Yesus sepenuhnya anak Tuhan yang nggak berdosa, maksudnya dia aja perlu puasa untuk menghadapi segala yaitu godaan dan cobaan selama dia melakukan pelayanan di dalam bumi ini. Apalagi kita, saudara, amin. Dan dikatakan di situ, Yesus itu puasa 40 hari, 40 malam di padang gurun. Dan kalau kita buka secara ilmiah atau secara saintifik, dan memang benar manusia itu bisa bertahan 40 hari, 40 malam tanpa makan, ya saudara. Dia minum tapi tanpa makan bisa, saudara.
Dan itu luar biasa ya, karena dia pencipta kita, saudara. Jadi dia tahu tubuh manusia itu gimana kerjanya. Ya, jadi kita lihat di sini, yaitu di mana Allah sendiri yaitu menuntun anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan yaitu untuk supaya dia siap melakukan tugasnya di dalam bumi ini. Dari sebab itu Yesus puasa terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat di sini, justru dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan perut kosong, yaitu di situ yang dipilih iblis untuk mencobai Yesus. Agar apa? Supaya dia jatuh di dalam dosa, benar nggak? Iblis mencobai Yesus di dalam kelemahan fisiknya dia, ya. Jadi kita lihat di sini, di dalam kelemahan fisik kita, disitulah yaitu iblis akan mencobai kita, ya. Tetapi kita lihat bagaimana yaitu, saya nggak tulis di sini. Satu hari saya akan bicarakan mengenai ini. Bagaimana yaitu Yesus mengalahkan yaitu taktik daripada si iblis, cobaan daripada si iblis atau godaan daripada si iblis, ialah dengan dia mengatakan telah tertulis dalam firman Tuhan. Dari sebab itu penting, saudara, yaitu waktu kita doa dan puasa, waktu kita puasa bukan artinya yaitu kita puasa yaitu sama seperti diet supaya saya nggak makan, dari sebab itu saya puasa supaya saya lebih kelihatan kurus. Bukan, saudara. Yaitu puasa ialah benar-benar kita mencari wajah Tuhan, benar-benar yaitu kita merendahkan hati kita untuk mencari yaitu apa arahan daripada Tuhan, benar-benar kita merendahkan hati kita yaitu untuk pengampunan atas dosa kita semua. Dan bagaimana kita yaitu tahu kehendak atau arahan daripada Tuhan, dengan kita yaitu berdoa kepada Dia, memiliki persekutuan yang lebih erat. Berikan waktu, sebabnya waktu makan kita siang kita umpamanya setengah jam atau 45 menit. Pada saat itu yaitu kita sisihkan waktu kita, yaitu kita baca firman, saudara. Daripada yaitu kita ngobrol satu sama, saya mumpung nggak makan, saya puasa, yaitu saya ngobrol. Jangan, saudara. Saya arahkan saudara yaitu apalagi dalam keadaan seperti ini, waktu ya Indonesia mengalami musibah, adalah lebih banyak kita seharusnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Benar-benar yaitu kita khususkan diri kita yaitu untuk Tuhan kita. Amin. Ya. Jadi kita lihat di sini yaitu, dan luar biasanya ini adalah suatu yang membuat saya berpikir lagi. Tidakkah iblis tahu bahwa Yesus itu anak Allah? Ya, dan dia tahu. Ya. Tapi gimana juga yaitu kalau dia mencoba untuk menjatuhkan Yesus, dia menggoda untuk menjatuhkan Yesus, berapa lebih besar lagi sebetulnya iblis yaitu mencoba kita atau menggoda kita untuk menjatuhkan kita atau menggagalkan kita dalam kehidupan kita, atau yaitu menarik kita keluar daripada kehendak Tuhan. Itu adalah kerjaan daripada si iblis. Dan apakah setan berhenti sampai situ saja meskipun pada saat itu dia dikalahkan dengan perkataan ada tertulis dalam firman Tuhan? Tidak, saudara. Dia nggak berhenti sampai situ. Karena iblis terus akan mencoba saudara, mencobai saudara, dan menggoda saudara sampai saudara jatuh. Sampai saudara itu nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu tujuan daripada iblis. Dia membuat saudara benar-benar sampai saudara bilang, aduh udahlah, saya udah capek dalam hidup. Oh udah dah, saudara ikuti apa kemauan daripada. Itu tujuan daripada si iblis. Iblis itu nggak akan stop mencobai kita semua atau menggoda kita. Kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 13. Meskipun dia udah kalah, yaitu pada saat tersebut dia tetap yaitu lihat Lukas 4 ayat 13. Ini luar biasa, saudara. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Seringkali kita menekankan dengan yaitu apa yang di atas, yaitu pencobaan daripada Yesus. Tapi kita nggak baca yaitu dengan teliti ayat yang 13. Waktu saya baca ini, saya bilang, gila si iblis ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Iya kan? Benar nggak Bu Christina? Biasanya kita, iya kan, kita nggak perhatiin, Bu Mila, kita nggak perhatiin. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia tunggu lagi, ia mundur daripadanya. Memang saat itu iblis bisa coba mundur ya. Dia mundur daripada dan menunggu waktu yang baik. Jadi artinya dikatakan seperti di Yakobus dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Yaitu siap untuk mencoba untuk menerkam kita. Ya, dia siap, dia 24. Jadi gini, 24 jam dalam setiap hari dalam seminggu dia selalu mengelilingi kita. Dari sebab itu penting saudara. Ya.
untuk kita juga peka kepada tuntunan daripada Roh Kudus. Kita lihat di sini setelah Yesus yaitu puasa, yaitu bukan saja dia dipenuhi Roh Kudus, tapi saudara lihat, yaitu Yesus juga peka di bawah yaitu kuasa daripada Roh Kudus. Dia peka atas tuntunan daripada Roh Kudus. Artinya apa? Yaitu Yesus mengizinkan yaitu Roh Allah untuk mengambil penuh kendali dalam kehidupan dia. Saudara lihat, yaitu karena memang benar firman itu mengatakan roh itu dia mau ya. Tetapi tubuh itu, kedagingan kita sering berbicara lebih besar daripada roh Tuhan di dalam kita. Karena itu saudara, kita perlu puasa, yaitu untuk melatih roh kita untuk tunduk kepada pimpinan daripada Tuhan. Ya. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan Yesus perlu kita, apalagi kita orang yang perlu banget, yaitu untuk melatih yaitu tubuh kita menundukkan yaitu keinginan daripada daging kita ingin. Oke. Yang berikutnya yaitu apa sih puasa itu untuk apa? Yaitu puasa juga yaitu supaya kita mendapat hikmat dan arahan daripada Tuhan. Amin. Dikatakan di sini yaitu tunggu bentar di Kisah Para Rasul. Benar nggak sih ini para Rasul ya? Oke, Kisah Para Rasul 13 ya. Oke. Ayat 2 sampai 3 ya. Dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, ya. Jadi kita lihat Perjanjian Lama yaitu mereka berpuasa, Perjanjian Baru Yesus sendiri yaitu contoh bagi kita untuk berpuasa, dan kita lihat murid-muridnya juga berpuasa ya. Pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus. Kita lihat waktu kita puasa sebetulnya membuat diri kita yaitu lebih peka atas tuntunan daripada Roh Kudus atau lebih peka pada tuntunan Roh Allah ya. Dikatakan di sini, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara lihat mereka yaitu, ini bagi saudara sekalian yang ada pelayanan, yaitu sangat penting bagi saudara untuk peka atas tuntunan Roh Kudus, yaitu karena kita pelayanan bukan dengan mau-maunya kita sendiri atau caranya kita sendiri, bukan saudara. Tapi sekali lagi kita lihat di sini yaitu Roh Allah sendiri yang mengarahkan yaitu untuk kepada murid-murid Tuhan di sini ya. Khususkanlah Barnabas dan perkatakan pada suatu ketika mereka beribadah kepada dan berpuasa. Jadi perkataan mereka ini bukan hanya 1-2 orang, tapi lebih daripada itu. Saya percaya itu murid-muridnya pada sedang lebih banyak lagi orang pada saat itu beribadah dan berpuasa. Baru di situ Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Sekali lagi, Allah yang menentukan tugas-tugas kita, atau Allah yang menentukan panggilan kita, atau Allah yang menentukan ya. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Saudara lihat, meskipun ya ini sangat menarik sekali bagi saya dan bagi saudara yang sedang pelayanan ya. Meskipun mereka udah ini ya, ayat kedua, khususnya bagiku untuk tugas telah kutentukan, mereka udah dipisahkan, tetapi mereka belum tahu pasti yaitu ke arah mana. Jadi jangan cepat-cepat kita melangkah saudara. Tunggu sampai kalau arahan daripada Tuhan saudara ya. Maka berpuasa, mereka nggak stop situ, berpuasa lagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, sekali lagi, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka belayar ke Siprus. Jadi sekali lagi yaitu Roh Allah sendiri yang menentukan mereka harus dari mana, kemana, itu atas tuntunan daripada Roh Allah atau Roh Kudus. Dan ini yaitu penting saudara, terutama yaitu bagi saudara yang melayani atau saudara yaitu bukan saja melayani Tuhan, tapi di dalam pekerjaan saudara juga penting saudara. Itu kalau saudara nggak tahu pasti, yaitu saya mengajak saudara, ayo puasa, berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan
Saya percaya Engkau sendiri akan memberikan arahan kepada saya. Engkau juga akan berbicara memberikan hikmat kepada saya, yaitu langkah-langkah mana yaitu yang saya harus lakukan, ya, atau pilih. Ini penting, saudara. Ya, saya pun banyak sekali puasa doa karena saya sungguh, karena saya memang perlu. Saya suka bilang, aduh Tuhan, saya perlu banget tuntunan yaitu dari Tuhan, ya. Dan kalau saudara yaitu ibu-ibu yang luar biasa di dalam Tuhan, saya juga bisa mengajak saudara, kita setiap hari Rabu kita puasa, yaitu kita puasa untuk semua, yaitu ibu-ibu di seluruh Indonesia. Dan setelah itu setiap Kamis kita juga puasa, yaitu untuk anak-anak daripada atau generasi pemuda-pemudi atau pokoknya semua anak-anak kita maupun anak-anak yang lain di seluruh Indonesia. Itu apa yang kita lakukan setiap hari Rabu, kita puasa untuk ibu-ibu yang rumah tangga atau ibu-ibu dimanapun ibu berada. Setelah itu hari Kamis juga kita puasa untuk anak-anak kita. Saudara bisa juga ikut join, ikut sama kita sama-sama, dan di dalam Tuhan kita akan lihat yaitu kuasanya dinyatakan. Amin. Oke, saya akan teruskan lagi, yaitu puasa juga yaitu menolong kita bebas dari belenggu daripada iblis, atau kita boleh mengatakan kecanduan atau narkoba dan lain-lainnya. Ya, kita lihat di Markus 9 ayat 28 sampai 29. Saya akan lihat di sini. Oke. Ini akan ada banyak yaitu ayat-ayatnya, tapi puji Tuhan dengan YouTube saudara bisa berulang-ulang kali mainkan, dan saudara sambil mendengarkan, saudara bisa di rumah baca lagi, selidiki ayat-ayatnya, dan sangat luar biasa. Dan saudara sekali lagi Markus 9 saudara bisa baca ayat itu keseluruhannya. Saya di sini hanya mengambil ayat-ayat inti saja. Dikatakan ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya, apa yang terjadi yaitu ada orang bisu tuli, tetapi yaitu murid-muridnya udah dipanggil tapi nggak bisa membebaskan yang bisu tuli ini. Lalu tapi apa yang dilakukan ialah Yesus sendiri yang menegur yaitu roh bisu tuli tersebut, ya. Dikatakan di sini ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Padahal kita mengatakan, oh bisu tuli adalah sebuah penyakit. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kita pelajari, ya. Kalau kita lihat di sini, yaitu Yesus mengusir roh itu, roh bisu tuli. Ya, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali yaitu dengan berdoa. Dan kalau kita tahu yaitu kenapa saya bawa ayat ini, saudara, karena seringkali kita pikir yaitu di belakang daripada segala sesuatunya, oh kita bilang, oh ya bisu tuli itu penyakit. Tapi maka dari sebab itu firman Tuhan itu luar biasa, ya. Kalau kita lihat di sini, itu bisu tuli bukan penyakit atau orang bilang turunan atau apa-apa, tapi dengan jelas sekali di sini dalam kitab Perjanjian Baru, bisu tuli itu ada roh yang mengendalikan atau roh yang membuat orang tersebut seperti ayan. Dan saya suka baca sekali di Lukas itu, kita begitu banyak penyakit, ya, di mana itu disebabkan karena daripada roh. Dan memang benar ya itu karena jatuhnya manusia di dalam dosa, dari sebab itu tubuh itu banyak sekali yaitu penyakitnya dari sebab ada aja yaitu penyakit bawaan atau DNA-nya nggak benar dan lain-lainnya. Saya nggak mau masuk ke situ, saudara. Tapi intinya ialah ini, saudara, bahwa yaitu kalau ada sesuatu, saya mengajak saudara yaitu kayak umpamanya Ibu Mila waktu itu dia sakit GERD, sakit MAH, GERD tuh sangat parah sekali. Terus ya gitu saya bilang, Ibu Mila, saya bilang kayaknya Ibu Mila pernah bersaksi, yaitu saya bilang sama dia, oh kita akan mengadakan puasa, yaitu Rabu dan Kamis. Terus ya gitu, waktu itu Bu Mila puasa berapa lama ya Ibu Mila? Saya lupa tanya. Ibu Mila puasa berapa lama? Berapa lama ya Ibu Mila waktu itu puasa, ya? Iya, waktu puasa itu saya masih ambil puasa Rabu dan Kamis, tapi saya ambil puasa Daniel dulu ya pada awalnya, karena masih belum berani, karena kan sakit sekali. Kan kalau GERD itu makan salah, nggak makan lebih salah gitu kan. Tapi dapat tantangan ini kan, suruh puasa. Jadi saya berani
kan waktu itu puasa Daniel, lalu saya pas tadi bilang sama saya, kenapa nggak ambil yang makan satu kali? Wah, saya bilang ini tantangan bener-bener nih. Makan satu kali kan berarti kan 24 jam, misalnya saya makan siang ketemunya lagi baru besok lagi, akhirnya puji Tuhan ya saat itu dengan kekuatan Tuhan dan memang tadi Pak Sebi bilang memang benar, jadi saya lebih perbanyak ketika berpuasa itu lebih perbanyak konsumsi lagi firman Tuhan sampai akhirnya puji Tuhan goal tembus saya 40 hari bisa lewat makan sekali, puji Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Amen. Ya kan kalau maksudnya gini Bu Mila, kalau umpamanya orang secara akal sehat, pasti nggak mungkin kalau orang GERD itu puasa tuh nggak mungkin, bener nggak ya? Tapi ya itu ya saya nggak, jangan, oh saya suruh ibu-ibu yang lain kayak gitu, enggak. Tapi intinya adalah ibu tahu tubuh saudara masing-masing, makanya dikatakan ada puasa Daniel di sini, yaitu puasa Daniel yaitu tetap makan 3 kali sehari, tetapi yaitu sayur aja, umpamanya dia nggak makan daging. Seperti yang dalam kitab Daniel, saudara bisa selidiki. Yaitu, tetapi ada lagi yang lebih lagi, kalau saudara mau lebih lagi, umpamanya ada sehari hanya sekali makan, atau umpamanya, oh saya nggak bisa sehari sekali makan, umpamanya 2 kali dulu, silahkan saudara. Intinya ialah untuk kita yaitu bebas daripada semua belenggu-belenggu iblis, ataupun ya bisa juga seperti okultisme, atau juga kebiasaan buruk, atau juga seperti narkoba, atau judi, atau alkohol, dan segala sesuatunya. Karena di belakang itu adalah roh yang mengikat atau seperti kutuk-kutuk keturunan, yaitu gimana kita yaitu artinya kenapa saya mengatakan kutuk, bisa aja mami saudara mengatakan kenapa saya jatuh selalu dalam dosa yang sama. Yaitu kalau saudara pada saat ini berpikir, kenapa saya selalu dalam dosa yang sama? Itu saya ajak saudara, yaitu mari saudara, kita doa puasa, baca firman Tuhan, supaya kita benar-benar bebas daripada roh-roh atau kutuk-kutuk keturunan yang kita nggak mau, yaitu kutuk-kutuk itu turun-temurun kepada anak-anak kita. Ya, jadi kita lihat di sini nomor 1 yaitu cara berpuasa, yaitu nomor 1 yaitu saudara tentukan yaitu apa tujuan saudara untuk berpuasa. Amin. Saya akan membuat lebih cepat, yaitu pada saat itu saudara tulis aja. Apa yang saya lakukan yaitu biasanya saya tulisin. Yaitu saya berpuasa untuk apa, dan saya yaitu lebih spesifik lagi umpamanya buat si A, si B, atau anak saudara atau keluarga saudara, apa masalah dalam keluarga saudara. Jadi kita yaitu tentukan yaitu tujuan saudara. Terus dari gitu buat komitmen, yaitu berapa lama saudara akan berpuasa. Bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, bisa seminggu, bisa 21 hari, bisa 40 hari. Tapi saya tidak mengajukan saudara untuk lebih dari 40 hari. 40 hari itu udah cukup saudara ya. Dan setelah itu persiapkan diri yaitu untuk mengikuti pagi-pagi nomor 1 apa yang saudara lakukan, yaitu minta doa, yaitu doa terlebih dahulu, minta pengampunan daripada Tuhan, rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Itu apa yang saudara lakukan. Waktu saudara berdoa, yaitu tambah saudara lebih banyak lagi, yaitu baca firman Tuhan. Berikan waktu-waktu yang khusus, yaitu untuk Tuhan. Karena kita benar-benar yaitu pada saat kita puasa, kita benar-benar untuk mencari wajah Tuhan. Dan yaitu dan juga persiapkan diri saudara, maksudnya gini, yaitu kalau bisa, yaitu saya harap saudara, yaitu karena kita puasa, yaitu umpamanya apalagi makan sehari sekali ya jangan kita terus deh gitu, oh biasa fitness, 1 jam pagi, 1 jam sore, ayolah kita fitness 1 jam pagi, 1 jam sore. Tapi puasa entah jangan saudara, entah saudara kelengar, ya jangan saudara, saudara bisa ya kelengar ya, apa saudara bisa pingsan. Ya jangan saudara, kalau saudara mengatakan, aduh saya makan obat, yaitu oke, kalau saudara makan obat, yaitu bisa saudara mamanya puasa Daniel, di mana saudara yaitu tetap makan, yaitu mamanya ada hal-hal tertentu. Kalau saudara nggak tahu pasti, yaitu saudara bisa tanyakan kepada dokter saudara masing-masing. Ya, terus begitu jadwalkan yaitu waktu untuk Tuhan lebih khusus lagi, yaitu berikan waktu umpamanya pagi hari, siang hari, malam hari, atau pagi hari dan malam hari, di mana yaitu saudara berikan waktu untuk menyembah kepada Tuhan, berikan waktu untuk berdoa, berikan waktu yaitu untuk baca Alkitab. Dan adalah baik yaitu untuk saudara minta arahan daripada pendeta saudara di mana saudara berada saat saudara
untuk yang pertama kali melakukan puasa ini, ya. Oke, jadi sekali lagi puasa jangan saudara anggap atau melihat itu sebagai suatu metode diet atau diet, jangan saudara, itu jauh daripada semuanya itu. Atau saudara puasa yaitu memang sengaja untuk menghilangkan berat badan, bukan, tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, yaitu untuk persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan kita, ya. Dan mengalihkan yaitu mata kita dari segala suatu keinginan daripada daging kita atau hal-hal duniawi, ya. Dan karena kita percaya waktu kita puasa itu, karena kita lebih dekat lagi pada Tuhan, pasti Tuhan ya juga akan melayani kita dengan mengubah kita, amin. Dan oke, dan sekali lagi ingat, yaitu kita puasa dengan seluruh kerendahan hati kita kepada Tuhan. Dan juga waktu kita puasa jangan kita gembar-gembor, maksudnya saya lagi puasa, saya lagi puasa. Kita puasa bukan untuk show off, tapi kita puasa itu dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau bisa lihat di Matius 6, ada nggak ya ayatnya? Admin. Oke, ini apa yang Yesus katakan ya. Matius 6 ayat 16 sampai 18 mengatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Amin. Kita tetap ceria, saudara. Amin. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Tetap berseri-seri, tetap senyum. Oke, jangan orang karena ada orang yang puasa gini, ada orang oh enggak, aku puasa, aduh saya lapar nih, atau aduh saya ini ngiler banget ya, mau makan ini, mau makan itu. Jangan saudara, dari sebab itu jauhlah daripada makanan-makan tersebut. 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalas kepadamu. Amin, saudara. Ya, jadi itu adalah saya katakan pada saudara, Yesus sendiri mengatakan demikian ya. Janganlah kita muram wajah kita, tapi kita tetap berseri, tetap tersenyum. Ya, karena besar kuasa daripada puasa bagi kita semuanya. Amin. Luar biasa. Terima kasih saudara sekalian, yaitu saya katakan buat saya sendiri aja firman-Nya itu luar biasa, di mana saya belajar banyak daripada firman yang saya bawakan sore hari ini. Ya, dan sekali lagi saudara, saya harap yaitu saudara bisa pelajari lagi ini. Saya sangat mendorong saudara untuk pelajari kembali, dan yaitu baca ayat-ayatnya, berikan waktu untuk yaitu untuk kita renungkan ayat-ayat ini. Dan saya percaya itu karena saya sendiri saudara, saya melakukan banyak puasa saudara. Karena saya tahu saya perlu banyak yaitu terobosan, yaitu dari penyakit saya, dari masalah keluarga saya, dari yaitu di mana saya dalam pelayanan kepada Tuhan, itu benar-benar saudara. Dan saya bisa lihat bukan keharusan, tapi saya lihat yaitu waktu di mana saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan Tuhan sendiri yaitu berbicara masuk kepada saya dapat mimpi, saya dapat firman Tuhan, saya dapat peneguhan, dan itu luar biasa saudara. Saya tahu, dari sebab itu saya bilang ini firman yang tepat untuk seluruh pemirsa, untuk saudara sekalian semua, bahkan untuk bangsa dan negara kita sendiri. Amin. Amin saudara. Dan ini iya, saya tidak akan buang waktu lagi saudara. Dan saya akan tutup yaitu semua ini dengan doa bagi kita semuanya, dan saya akan doa terutama mari kita sama-sama yaitu sehati kita doa untuk bangsa dan negara kita. Amin. Karena kita perlu yaitu dukungan. Mari kita yaitu kesampingkan segala sesuatunya, dan mari kita benar-benar satukan hati kita yaitu doa untuk bangsa negara kita. Dan bagi saudara sekalian, yaitu dimanapun saudara ada melewati YouTube ini, mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sangat mengucap syukur, terima kasih untuk firman yang luar biasa Tuhan, untuk mengingatkan kepada kami kembali Tuhan,
yaitu untuk kami datang kepada Engkau, merendahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan, berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat Tuhan, dan juga Tuhan berbalik daripada segala sesuatu Tuhan, dosa-dosa kami. Ampunilah Tuhan seluruh bangsa ini Tuhan, ampunilah bangsa Indonesia, ampunilah kami Tuhan semuanya Tuhan. Dan dimanapun kami berada Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari setiap pulau-pulau Tuhan, daripada setiap kota-kota, setiap lembah-lembah Tuhan, dimanapun kami seluruh bangsa Indonesia itu berada Tuhan. Tuhan sebagai umat daripada Engkau, dan juga Tuhan sebagai warga negara Indonesia Tuhan, kami mohon Tuhan, Engkau sendiri Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Ampunilah kami daripada segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami Tuhan daripada segala kejahatan kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan karena kami tidak mendengarkan langkah perintah-Mu atau kami tidak melakukan apa hukum-hukum yang Engkau perintah-perintah yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah darah Yesus sendiri Tuhan membasuh kami semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang telah mengalami musibah Tuhan di Cianjur Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka juga adalah umat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Engkau sendiri Tuhan pada saat ini Tuhan. Menghibur mereka Tuhan, Engkau angkat setiap kesedihan hati mereka Tuhan. Melalui semuanya ini Tuhan, biarlah Tuhan kami semua boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengenal Engkau bahwa Tuhan Engkau adalah Tuhan dan Allah yang adil. Tapi dalam waktu yang bersamaan Engkau penuh pengasih dan Engkau juga penyayang Tuhan. Dan Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami dan memberikan kami kesempatan lagi Tuhan. Tuhan pada saat ini juga kami berdoa Tuhan. Dikatakan Tuhan bahwa Indonesia akan mengalami tsunami Tuhan, yang lebih besar lagi Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan, jauhkanlah sekiranya Tuhan, jauhkanlah kami semuanya ini dari semua mara bahaya, dari segala musibah yang akan menghantam seluruh Indonesia. Kami berseru kepada Engkau Tuhan, Tuhan ampunilah kami semuanya. Sekali lagi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, ampunilah kami dan ampunilah kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala musibah Tuhan. Lindungilah kami semua Tuhan pada saat ini Tuhan dari segala sesuatu musibah itu Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang adil Tuhan. Allah yang dahsyat Tuhan. Dan Allah yang maha pengasih Tuhan. Sekali lagi juga kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit yang COVID ini sudah naik lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah juga Tuhan kesembuhan-Mu Tuhan turun di atas kehidupan mereka semua Tuhan pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau sendiri yang memberi kekuatan kepada mereka Tuhan untuk melewati segala musibah Tuhan maupun juga segala sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi daripada seluruh Indonesia Tuhan, dikatakan kami akan masukin resesi atau kami sedang resesi Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan kami mohon kepada Engkau Tuhan, Engkau kuatkan bangsa dan negara ini, Kau berikan hikmat Tuhan kepada pemimpin kami, kepada presiden kami Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan, melalui dia Tuhan, Kau berikan jalan keluar pada kami semuanya Tuhan, Engkau memberikan dia kekuatan Tuhan, untuk dapat memimpin Tuhan seluruh bangsa dan negara ini melewati musibah ini, melewati COVID Tuhan, melewati resesi atau masalah dalam keuangan ekonomi dari seluruh bangsa negara ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada pelepasan, ada jalan keluar Tuhan. Di dalam kesatuan Tuhan, Engkau sendiri berkuasa dan menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami semua. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, Kau mau serahkan Tuhan seluruh bangsa negara ini ke dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan setiap kepemimpinan daripada bangsa negara ini ke dalam Engkau Tuhan. Engkau sendiri Tuhan memberi Tuhan hikmat Tuhan, pengetahuan dan jalan keluar Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan juga Tuhan setiap anak-anak kami Tuhan. Masa depan kami, bahkan seluruh keturunan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami semuanya. Kami juga mau serahkan Tuhan
setiap teman-teman kami Tuhan, setiap ibadah, setiap pelayanan kami Tuhan, setiap pekerjaan kami, segala sesuatunya kami mau serahkan kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi ini. Dan Engkau adalah tahu apa yang terbaik bagi kami. Karena seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas anugerah, kasih karunia, pengampunan yang Kau berikan kepada kami, kekuatan yang Kau berikan kepada kami, kesembuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan setiap daripada kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami perkatakan, biarlah Tuhan penghiburan daripada Engkau menyertai saudara sekalian semua, kekuatan daripada Tuhan menyertai saudara sekalian semuanya, dan di atas segala sesuatunya, yaitu hadirat daripada Allah yang Maha Kuasa, dan juga kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus, selalu bersama saudara sekalian semuanya, sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa dan menerimanya, dan kami mengatakan, amin, amin, amin. Amin, saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi terima kasih saudara sekalian, yaitu telah mengikuti program ini. Dan yaitu saya harap mari saudara, kita sama-sama bergandengan tangan ya saudara. Meskipun kita hanya wanita-wanita, tapi seluruh wanita Indonesia bergandengan tangan bersama-sama. Tuhan itu dahsyat, dan pasti Tuhan itu luar biasa. Ya, dan menyatakan kuasanya dan kasih-Nya dalam bangsa dan negara ini. Terima kasih saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Sama Tuhan Yesus berkati. Ibu Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Bu Lisa, Bu Ruth, Bu Heni, Bu Dewi, dari Palembang juga Tuhan Yesus berkati.